Imam sholat. Karena kan gini Pak Ustaz, kalau pas lagi sholat ini imamnya kecepatan banget deh. Apa bacaannya kita belum selesai, dia udah ruku gitu. Nah, terus bagaimana kalau seandainya kita ikut imam sholat raweh yang paling sering terjadi, imamnya baca surat pendek kan surat Al-Ikhlas tuh. Nah makmumnya suratnya kan Al-Fatihah. Kita belum selesai nih Pak Ustaz baca Al-Fatihahnya. Terus imam udah ruku, apa kita harus menyelesaikan surat Al-Fatihah tersebut yang merupakan rukun sholat, atau kita ikut imam aja yang ada ruku gitu? Kalau enggak kadang kita balap-balapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, suka begitu Pak Ustaz kejadian sebenarnya. Jadi harus bagaimana gitu menyikapinya. Itu yang pertama. Kemudian itu dua pertanyaan ya Pak Ustaz, boleh memilih imam. Kemudian tadi kalau imamnya bacaannya cepat, kita Al-Fatihahnya belum selesai, apa yang harus kita lakukan sebagai makmum? Kemudian yang ketiga Pak Ustaz, bila rumah kita dekat sama masjid, tapi kita masih terdengar nih suara imam, masih kedengaran suara imam, boleh nggak kita mengikuti imam di dalam rumah gitu? Apakah masih boleh? Sedangkan kalau misalkan imam di lapangan gitu, lapangan yang terbuka, sholat Idul Adha atau Idul Fitri gitu, itu kan lapangannya luas, itu kan masih masih boleh gitu untuk melakukan sholat berjamaah. Nah, contohnya misalnya rumah Koyati nih Bang Sehur ya. Oh, nah ya kata Koyati gitu. Jadi imamnya lagi sholat tarawih di masjid, nah Koyati ikut ini di rumah gitu, tapi dengan maksud untuk berjamaah gitu. Itu karena masih terdengar boleh apa enggak Pak Ustaz? Tapi kalau misalnya di lapangan luas, nah kita kan masih boleh berjamaah. Jadi kita aja Pak Ustaz ya. Terima kasih. Biar dijelasin. Kali ada jalan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan cakep banget ini. Iya dong. Berbicara mengenai memilih imam, nih Ustazah Ella nih ya, khususnya kalau mau milih imam itu Bang Amar kada salah deh. Kalau kita bicara memilih imam, iya, boleh-boleh aja, iya. Biasanya kita ikut berjamaah di musola atau di masjid. Biasanya imam yang kita senang yang mana, nggak apa-apa boleh. Iya. Makanya tadi tuh babnya kan tadi ketahuan. Seharusnya yang lebih bagus siapapun imamnya, iya, kita harus zon, iya, kepada imam tersebut. Yang bagus begitu. Bukan berarti kagak boleh milih. Silakan mau yang A, B, C, D. Iya. Iya. Yang penting imam utama itu adalah Bang Amar. Itu imam utama ya. Boleh, jadi jawabannya boleh. Silakan. Dan yang kedua, ketika membaca Fatihah ketinggalan dalam sholat tarawih ya. Iya, itu kan namanya rukun qauli. Iya, kalau rukun qauli itu diusahakan harus sampai rapi. Iya, makanya yang sunnah-sunnahnya itu ditinggalin. Kayak apa? Doa iftitah, ya kan? Atau a'udzu. Tinggalin untuk apa? Kita bisa membaca Fatihah. Iya. Kalau dua rukun ketinggalan, nggak boleh. Yang penting masih satu rukun qauli masih bisa. Keburu itu. Iya. Jadi harus benar-benar diselesaikan dulu Fatihahnya. Kalau tidak, la yasihu sholat liqiraatil Fatihah. Kagak sah sholat kita. Jadi kita utamakan rukun qaulinya tadi. Makanya 17 rukun itu terbagi ada 3 tadi. Iya. Salah satunya tadi rukun qauli. Ya.
membaca Fatihah. Terus lagi 3 apa tadi? Tapi di rumah. Di rumah. Kalau seandainya baru kedengeran doang, malah dengan langsung ke musola, kagak boleh gimana sih? Iya. Jadi dia dengar sholat tarawih di musola, di rumah lain lagi, imamnya di musola, makmumnya di rumah, kagak bisa. Iya. Ya sama baik. Kecuali sampai depan rumah itu. Nah, kecuali itu musola ada kaitannya kepada rumah kita. Luang lingkupnya nyambung tuh, boleh. Kalau jamaah Iya. sampai depan rumah. Musola di rumah bapak sini, makmumnya di rumah Bang Marku, jauh banget. Iya. Dan tentu ada babnya itu terakhir tuh. Salah satu syarat, iya, sholat berjamaah. Ya ada tuh pas ke-11 sampai ke-10 tuh. Ya. Jadi kagak boleh ya, Wela. Iya. Paham kagak? Iya, alhamdulillah ada kalau paham. Lapangan boleh, kan kelihatan. Boleh. Jamaah namanya.